juga sebagai ajakan untuk yuk kita film Indonesia ini membuktikan sudah berhasil melampaui tantangan selama masa pandemi. Ini adalah perayaan untuk ayo kita berkarya, ayo kita mulai selebrasi seperti itu. Jadi skemanya tuh selalu seperti itu. Kita memilih film-film yang memang kami merasa bahwa ini film cocok oleh masyarakat di sini gitu. Jadi nggak susah masyarakat untuk bisa masuk, ngeblend dan menikmati film-film yang ada di Jakarta Film Week. Jadi tiap hari harus datang ke JFW ya, karena tiap hari ada rekomendasinya. Jordi aja udah sampai gini, pokoknya aku udah ngosongin jadwal aku 4 hari. Aku mau ke JFW tiap hari. Iya. Aku dapat tiketnya kan Kak, udah gitu. Mohon maaf, Anda festival ambassador bro. Halo semuanya, festival musik udah balik lagi. Kita udah ngelewatin Synchronize, With The Fest, Pesta Porang. Nah, kali ini gue pengen ngajak lu semua buat datang ke sebuah festival. Bukan musik, tapi film. Bersama gue udah ada Mbak Rina Damayanti sebagai Festival Director Jakarta Film Week. Dan juga ada Mbak Novi Hanabi sebagai Program Manager Jakarta Film Week. Dan kita akan ngobrolin soal guideline gimana caranya lo bisa datang ke Jakarta Film Week dan juga mungkin festival film lainnya. Selamat datang di Asumsi. Aku akan mulai dari Mbak Rina. Jakarta Film Week ini festival tentang apa? Tentu saja tentang film, tapi detailnya kayak gimana dan kenapa sebenarnya harus ada Jakarta Film Week? Oke, jadi Jakarta Film Week ini adalah festival film berskala internasional. Dengan itu berarti kita mendatangkan film dari berbagai negara. Tahun ini kita membawa film dari 28 negara. Jadi ini adalah selain pemutaran, kita juga ada talks, ada masterclass, dan banyak program-program baru yang tahun lalu tidak ada. Tahun ini ada producer lab gitu. Ini program-program ini tuh untuk anak-anak muda di Jakarta, mereka bisa nonton, ada yang offline, ada yang online, seperti itu. Oke, tadi yang menarik adalah producer lab itu apa ya, Mbak? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sutradara-sutradara gitu ya. Tapi kita melihat kok kayaknya masih kurang produser gitu. Okay. Jadi kita pengen melalui Jakarta Film Week ini kita juga meregenerasi atau menumbuhkan produser-produser muda gitu. Jadi kita tahun ini ada producer lab di mana kita terhubung dengan platform Busan. Okay. Nah, 3 produser terbaik yang mengikuti lab tahun ini akan mendapat kesempatan untuk mengikuti platform Busan di Busan International Film Festival tahun depan. Ini keren banget. Oke. Ini akan tayang di tanggal 13, ya kan? Betul. Nah, film Jakarta Film Week kebetulan juga mulai di tanggal 13 sampai tanggal 16 gitu ya. Bisa ditonton di mana? Itu sebenarnya penting nih. Ada di mana itu film Jakarta Film Week itu ada di mana? Ya, jadi kita ada online dan ada offline. Di offline itu kita ada di CGV Grand Indonesia, kemudian ada di Kino Forum, serta ada beberapa program dari Hotel Ashley di Wahid Hasim. Kemudian kalau online kita kebetulan bekerja sama dengan platform video.com di mana sudah mulai dari pra-festival dari bulan Agustus kita sudah memutar film-film nih di program Road to Jakarta Film Week. Nah, festival di 13 sampai 16 ini ada juga pemutaran yang bahkan bisa dinikmati sampai akhir Oktober melalui video.com gitu. Mbak Novi, aku pengen tanya Mbak, ini sebenarnya ada film-film apa aja yang tayang gitu ya? Tadi 28 negara. Kalau gue sebagai orang yang ya nontonnya awam lah gitu, cuma tahu ya Hollywood, Bollywood, Thailand paling ya, terus tambahannya lagi apa ya? Udah paling itu aja gitu. Nah, ini ada 28 negara. Benar. Ada film-film apa aja sih gitu? Oke, macam-macam sebenarnya gitu karena Jakarta Film Week itu kan lahir pengen bisa ketemu, pengen bisa menghadirkan film-film yang dekat dengan audiens gitu. Jadi karyanya yang ada di sini tuh beragam banget. Kalau teman-teman suka film horor nih, kan Indonesia lagi banyak-banyaknya pada suka horor kan. Teman-teman bisa nonton Huesera, kemudian bisa juga nonton Speak No Evil gitu. Itu film-film horor. Tapi kalau misalnya teman-teman suka drama kayak Dylan gitu, ya mesti versi agak dewasa dikit gitu. Teman-teman bisa nonton Melchior, kemudian teman-teman bisa nonton Love Destiny yang kebetulan film-film ini tuh belum pernah diputar di Indonesia gitu. Jadi kayak ini tuh kesempatan juga teman-teman buat nonton. Tapi kalau misalnya kepengen nonton film-film yang haze
kita juga muter Mencuri Raden Saleh di sini ada. Oke. Gitu. Yang kemarin ketinggalan bisa nonton ya? Betul gitu, dengan versi poster dan subtitle bahasa Inggris tentunya gitu. Oke. Tapi kita juga punya film-film yang drama. Of course, karena memang orang Indonesia juga suka banget sama drama gitu. Kita punya relasi ayah anak, relasi ibu dan anak gitu. Bahkan ini para ibu-ibu juga bisa ajakin keluarganya untuk nonton gitu. Kita ada animasi dari Jepang, judulnya Fortune Favor Lady Nikuko. Kemudian kita juga ada film dari Netherlands, itu judulnya Pink Moon. Gitu. Jadi kayak komplit banget sebenarnya, dari drama, dari bahkan kita juga ada film dark comedy gitu di sini. Jadi komplit dari drama, komedi, kemudian action, kita semuanya ada. Tergantung teman-teman kalau pengen nonton film yang mana, itu bisa langsung aja akses websitenya kita, kepoin sinopsisnya. Terus dari situ kita bisa lihat jadwalnya akan ada di mana dan kapan aja gitu. Nah itu kan dari 28 negara, terus juga nggak tahu ada berapa banyak film secara total? Tahun ini yang kita putar secara online maupun offline itu ada 88 film. 88 film artinya kan itu ada kurasinya gitu ya. Nah itu sebenarnya gimana sih secara kurasi sampai akhirnya ditemukan 88 film yang untuk di-share, untuk ditonton sama teman-teman nantinya gitu? Oke. Yang pertama kita perlu tahu dulu adalah needs-nya masyarakat di sini apa, kesukaannya tuh apa gitu. Jadi memang suka horor, memang suka drama, memang suka komedi gitu. Setelah itu kita lihat festival-festival film di dunia yang memang core-nya, yang cara bertuturnya tuh kayak kita, yang memang film-film dekat dengan audiens. Akhirnya kita coba lihatin dari situ, kita lihat film-film mana aja masuk kompetisi atau bahkan yang menang dari festival-festival itu, kemudian kita coba kontakin mereka gitu. Kita ada festival nih di Jakarta gitu kan, kalian mau nggak kalau misalnya filmnya diputar di sini gitu. Jadi ada yang respon baik, ada juga yang kayak nggak dulu deh Nov gitu, belum bisa aku di tahun ini misalnya kayak gitu. Jadi skemanya tuh selalu seperti itu. Kita memilih film-film yang memang kami merasa bahwa ini film cocok oleh masyarakat di sini gitu. Jadi nggak susah masyarakat untuk bisa masuk, ngeblend dan menikmati film-film yang ada di Jakarta Film Week. Mbak Rina, kan kadang tuh kalau kita tahu gitu ya ada sebuah film festival tuh yang dibayangkan adalah kayak ini filmnya susah nih gitu. Ini film gua nggak relate deh gitu. Ini film panjang banget, terus juga ini film nggak jelas gitu ya. Nah ini kalau di Jakarta Film Week, filmnya apakah juga memang kayak gitu karena ya emang tipikalnya festival ya begitu atau enggak gitu? Film-filmnya gimana? Jadi sebenarnya Jakarta Film Week ini karena ada di Jakarta ya, pusat industri gitu ya. Salah satu tujuan atau misi kita itu adalah menumbuhkan sebanyak mungkin penonton gitu, karena bagaimanapun juga banyak penonton itu akan memperkuat perfilman gitu ya, sehingga memang film-film yang kita hadirkan ini adalah film-film yang memang bisa dipahami oleh anak-anak muda, membuat anak-anak muda itu jadi suka nonton macam-macam film seperti itu gitu. Jadi sebagai suatu festival kita juga berbeda nih dengan karakter-karakter festival yang sangat art atau ini. Nah kita berbeda gitu. Kita memang ini film yang memang lebih mudah dipahami gitu, seperti yang tadi disampaikan Novi ya, dengan berbagai genre. Ada horor, ada love story, bahkan ada animasi juga gitu. Untuk yang keluarga kita juga ada program-program film-film yang memang cocok untuk keluarga juga nonton seperti itu. Jadi kira-kira karakter dari film-film yang kita bawakan itu seperti itu. Aku mau nambahin dikit yang Mbak Rina gitu, bahwa pemilihan film kita, even kita highlight di opening dan closing gitu. Opening film kita tuh Balada Si Roy. Kalau teman-teman seusia, teman-teman seusia Mbak Rina gitu kan, mengalami tahun-tahun di mana buku Balada Si Roy karya Golagung ini tuh hype banget gitu, dan itu difilmin jadi film yang nantinya akan tayang entah di tahun ini atau tahun depannya, tapi belum tayang di Indonesia. Jadi ini first time karya ini ditontonkan untuk publik gitu. Dan film closing kita judulnya Arnold is a Model Student dari Thailand gitu. Karakter kedua film ini tuh sebenarnya adalah film-film yang memang ingin mendobrak kondisi yang ada saat ini gitu. Tapi cara bertuturnya sederhana dan bisa dinikmati oleh semua audiens gitu. Jadi pilihan film-film di Jakarta itu sebenarnya selight itu untuk bisa dinikmati. Tadi pas banget ngomongin film Indonesia, ada berapa banyak film Indonesia yang bisa ditonton di sini, baik yang pendek maupun yang panjang gitu? Pendek lebih banyak jumlahnya gitu. Kebetulan aku nggak ngitung, tapi lebih dari 20 film kalau yang pendek gitu. Tapi kalau untuk film panjang, kita ada Balada Si Roy,
itu world premiere di tempat kami. Kemudian ada Galang karya Andrianto Dewo juga world premiere di Jakarta Film Week. Kita muter film Nana Before Now and Then. Kalau teman-teman pengen ngerasain pengalaman nonton Nana di audio dan Big visual screen, ya. iya dalam bioskop gitu, jangan dilewatkan kesempatan ini. Kita juga muter Mancur Raden Saleh. Oke. Kemudian kita ada lagi muter film khusus untuk ditayangkan di video.com, judulnya tiba-tiba aku lupa. Saking banyak yang di film nih. Iya, Saking banyak iya yang harus di film. tiba-tiba ketawa gitu karena aku lupa. Langkah Bayangkara Putri, Oh, itu iya. khusus ada di video.com. Emang panjang juga tuh judul sih. Iya. emang. Gitu, karena kayak ingatnya tuh sudah bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu Oke, kan. oke. Kayak ketukar-tukar gitu. Kayaknya itu film Indonesia panjang ya. Tapi kalau film-film Indonesia pendek itu kita malah jauh lebih beragam gitu. Kita punya bahkan ada satu film yang dia cerita tentang syutingnya tuh di Madura gitu. Dia cerita tentang mayat yang dimandikan sama anggur wine lah. Oke. Gitu. Itu tuh ada yang genre kayak gitu, tapi ada juga film-film yang cara bertuturnya lebih sederhana. Oke. Jadi semua orang nih bisa nonton lah ya gitu ya. Jadi nggak tahu nih awalnya memang di settingnya memang untuk para sinefil dan sinebro kan, ataukah memang untuk ya kejar semuanya nih sehingga nih film bukan jadi komoditas yang eksklusif, tapi pengen disebar semuanya gitu. Kalau kita ngomongin industri, sebenarnya industri ini nggak akan bisa jalan tanpa adanya audiens. Ya. Itu yang perlu juga kita pahami. Jadi di Jakarta Film Week itu kita pengen nge-serve audiensnya untuk mereka bisa nikmatin film-film, tapi kita juga pengen nge-serve pembuatnya untuk menambah SDM mereka gitu. Dari situ kita turunin ke berbagai macam program yang ada. Kita support para pembuat film pendek dengan Jakarta Film Fund. Jadi mereka kompetisi ide cerita, dipilih 3 terbaik, dibiayai untuk bisa bikin film gitu. Kemudian ada produser lab yang tadi udah di highlight sama Marina gitu. Terus kita juga ada berbagai macam masterclass sama talks gitu. Masterclass kita itu akan fokus membahas tentang post production. Jadi dari manajemen post produksi, kemudian sistem editingnya, flow editingnya akan kayak gimana, kemudian audionya akan gimana, dan pengisinya tuh kalau teman-teman paham gitu ada Mas Satrio Budiono yang emang dia spesifikasi banget di musik juga, editornya ada Mas Asan gitu yang juga nominasi FFI, kalau nggak salah bahkan pernah dapat piala FFI gitu kan. Terus kita bahkan di Talks kita ada juga ngebahas tentang aktor, yang kelas ini akan diisi sama Mas Ferdi Sulaiman dan Jordi Pranata. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang pengen misalnya aku pengen tahu dunia di balik keaktoran tuh gimana. Terus gimana aktor-aktor ini tuh kalau pas dapat skrip gimana caranya mereka nuangin ke karakter yang mereka di depan layar, itu ada gitu. Terus juga kita juga ngebahas beberapa hal yang lagi in di Indonesia, film horor gitu. Dan kalau teman-teman semua memperhatikan gitu, ada salah satu hal yang selalu muncul di film horor, baik itu ustadz ataupun ngaji. Nah, kita pengen bahas itu gitu. Jadi kayak ustadz-ustadz di film Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya citranya dan penggambarannya. Oh, gitu. cuma mati doang tuh kena digigit setan kan gitu. Betul gitu. Jadi terus kita ada juga launching buku gitu. Jadi untuk SDM kita pengen juga perkuat dengan adanya talks, masterclass dan berbagai macam program kita tadi. Tapi kalau untuk audiens kita serve dengan teman-teman audiens bisa nonton film dengan berbagai macam nih genre-nya dari berbagai negara gitu. Jadi naikin level SDM dari filmnya juga naikin soal knowledge dari para penontonnya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke, terus tema tahun ini adalah emerge gitu ya. Mungkin boleh dijelasin Mbak, kenapa pilih tema tersebut gitu, dan sebenarnya apa sih yang diinginkan ketika memilih tema tersebut? Di awal tahun ya, ketika kita mau mempersiapkan festival ini, kita melihat bahwa dunia ini sudah membaik semenjak pandemi tahun lalu gitu. Kita juga ngelihat banyak-banyak film Indonesia itu ya tiba-tiba mencapai jumlah penonton yang bahkan melebihi angka-angka sebelum pandemi gitu. Kemudian juga di masa pandemi kemarin tuh kita juga melihat ada percepatan industri OTT gitu ya, di mana banyak sekali ruang untuk berkarya secara karya-karya digital gitu. Dan kami juga melihat di awal tahun ini kegairahan itu terlihat gitu. Sehingga kita melihat tema Immerse ini cocok gitu ya, di mana kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang mulai bermunculan, karya-karya mulai stand out, bahkan karya-karya film nasional ini tiba-tiba masuk di berbagai festival-festival kelas dunia gitu, seperti itu. Kemudian juga kita ngelihat juga selain film-film yang box office, kemudian juga pertumbuhan karya-karya itu gitu. Nah ini juga sebagai ajakan untuk yuk kita
film Indonesia ini membuktikan sudah berhasil melampaui tantangan selama masa pandemi. Ini adalah perayaan untuk ayo kita berkarya, ayo kita mulai selebrasi seperti itu. Jadi pemilihan Jordi sebagai brand ambassador ya bilangnya ya? Betul. Juga Festival kan Ambassador. Festival Ambassador itu juga karena orang ini juga salah satu aktor yang lagi emerge gitu ya? Ya betul. Ya kita juga ngelihat Jordi ini memulai karir tuh dari awal. Malah dia jadi figuran seperti itu ya. Kemudian dia juga membantu banyak karya-karya film pendek gitu. Kemudian juga di tahun ini tuh kalau nggak salah ada sekitar 7 karya gitu ya dia terlibat atau mungkin bisa lebih gitu. Kita ngelihat bagaimana pertumbuhan karirnya dia dari dia memulai, bagaimana dia bahkan sekarang sudah dipercaya hampir semua saudara-saudara besar gitu, dari ada Joko Anwar, Fajar Nugros, kemudian juga mungkin Upi, Adianto Dewo gitu. Nah kita pengen membawa Jordi ini sesuai banget nih sama karakter Jakarta Film Week gitu. Masih muda, belum 30 tahun gitu, dengan perjalanan karya yang seperti itu gitu. Nah ini kita pengen Jordi ini sebagai festival ambassador kita untuk menginspirasi anak-anak muda. Gitu. Jadi nafasnya sama ya. Gitu ya betul. Nah juga yang menarik lagi tahun ini kolaborasi kayak gue harus nyontek sih karena banyak banget ya. Sama Madani Film Festival, Pusbang Film, Busan International Film Festival dan masih banyak banget nih. Ini sebenarnya wujud kolaborasinya apa gitu dan yang diharapkan dari teman-teman yang berkolaborasi dengan Jakarta Film Week ini apa gitu? Ya, kolaborasi itu adalah kata kunci kita ya. Kata kunci kota Jakarta. Jakarta adalah kota kolaborasi. Dan ini adalah kata yang sebenarnya cocok banget untuk Jakarta Film Week yang baru tahun kedua gitu. Tahun kedua kita harus jalan bersama-sama, kita harus bekerja sama dengan banyak pihak gitu. Sehingga kata kolaborasi ini kita terjemahkan dengan benar-benar membuka diri untuk berbagai bentuk-bentuk kerjasama gitu. Kebetulan tahun ini kita juga mendapat kesempatan untuk pergi ke Korea gitu ya. Di awal tahun ketika kita mempersiapkan festival ini, kita datang ke beberapa festival yang utama di Korea ya, seperti Bucheon International Film Festival, kemudian ke Busan International Film Festival. Nah kita dari perjalanan itu kita punya kolaborasi dalam hal film, kita punya Bifan Selection gitu, di mana film-film yang kita kolaborasikan secara program kita bawa juga ke sini gitu. Dan tadi juga salah satu hasil kolaborasi dari pertemuan kita itu adalah dengan platform Busan gitu, di mana dari Producer Lab ini tahun depan kita akan berkolaborasi dengan platform Busan gitu. Kemudian dengan festival, kebetulan tahun ini itu ada 2 hari irisan dengan Madani Film Festival gitu. Wah ini menarik banget nih kalau ini kita respon menjadi kolaborasi program. Jadi kita kemudian memilih program bersama, program-program yang senafas dengan tema yang diusung Madani dan juga tema yang diusung oleh Jakarta Film Week gitu. Kemudian juga program Producer Lab ini gitu kita bertemu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama di bidang Direktorat Perfilman Musik dan Media. Kita dibantu untuk menyelenggarakan Producer Lab ini gitu, di mana Producer Lab ini kita memilih 10 produser dari seluruh Indonesia. Ada dari Jogja, ada dari daerah timur ya, dari Sumatera juga gitu, untuk kemudian kita inkubasi gitu. Supaya nanti tuh dari karya-karya mereka mampu go internasional. Yang tadi itu. juga 3 pemenang tersebut filmnya akan tayang juga nih di Jakarta Film Week ya? Belum tahu. Jadi ini tuh untuk yang Producer Lab ya. Producer Lab itu tuh sistemnya mereka lagi build project gitu. Jadi projectnya nanti akan film panjang. Di sesi Producer Lab ini mereka akan dapat semacam inkubasi tadi, mentoring dari beberapa mentor gitu. Satu mentor dari Filipina namanya Albert Eng, kemudian yang satu lagi ada dari kawan-kawan media Yulia Avinabara. Tapi tidak hanya mentor dari mereka berdua, para peserta dari Producer Lab ini juga akan ketemu dengan narasumber yang berbagai macam gitu. Jadi selama 4 hari mereka akan duduk bareng dan dapat berbagai macam materi untuk mereka bisa gunakan untuk mengembangkan proyeknya.
Plus untuk yang terpilih tahun depan kan mereka bisa menuju ke platform Busan gitu. Jadi dari sana mereka akan ketemu semacam ini tapi versi lebih beragam lagi dengan cakupan yang lebih luas lagi. Jadi yang diincar tuh bukan yang ini tapi yang tahun depan yang di Busan Betul. yang langsung. Jadi sebenarnya yang tujuan kita itu nge-boost untuk mereka pede ngembangin project mereka jadi sebuah karya gitu. Kalau ternyata nantinya pas udah jadi dan mereka merasa bahwa oke nih bisa ada waktunya ketemu sama Jakarta Film Week, kami akan sangat terbuka untuk muterin film-film dari karya mereka gitu. Oke, ini menarik nih. Setelah ini nih, siap-siap ya berdua ya. Aduh aku deg-degan. karena gue secara pribadi 88 film banyak banget gitu, cuma 3 hari waktunya gitu dan lagi kerja juga gitu kan. Jadi harus menyiapkan waktu yang sangat padat gitu ya untuk nonton film-film yang diseleksi lagi untuk sama kalian berdua untuk kasih tahu ke saya film apa nih kira-kira rekomendasi untuk datang dan nonton yang harus banget nih film ditonton karena sayang banget satu kan mungkin belum tentu tayang lagi gitu ya dan agak susah untuk dicari juga gitu kan karena kan kita tidak merekomendasikan bajakan tentu saja gitu gitu ya jadi tolong dong boleh kasih tahu 2 masing-masing nih rekomendasi untuk ditonton di Jakarta Film Week. Kalau aku sebenarnya tuh bingung karena semua bagus semua ya. Betul, karena sudah dikurasi tentu saja gitu ya. Iya, kalau dari aku merekomendasi satu Love Destiny itu film dari Thailand gitu. Ini film yang sangat well crafted gitu ya. Ini salah satu yang harus ditonton. Yang kedua aku merekomendasi Nana, walaupun itu sudah ada di salah satu OTT gitu ya. Tapi ini tuh harus dilihat di layar lebar gitu, supaya experience-nya beda gitu. Jadi ini kayaknya don't miss it deh. Oke. Kalau Mbak Novi? Gue bukan contekan. Karena aku mau rekomennya 1 hari 1 film. Oke, jadi ada 3 nih. Oke. Tapi sebenarnya kalau disuruh pilih, jujur aku sendiri pas bikin jadwal, itu pun aku juga kayak, ini kalau aku jadi peserta ya, orang yang datang, ini gue marah sih. Karena kayak harus memilih dari hal yang kayak aku pengen semua tapi harus pilih gitu kan. Itu sebel banget, tapi ya gimana gitu kan, karena waktu kita terbatas gitu. Hari pertama tuh kita, bahkan tadi yang kita juga belum sempat obrolin, Jakarta Film Week ini tidak hanya untuk film yang di bioskop, tapi kita juga respon terhadap OTT gitu. Kita punya program namanya Series on Screen. Kita muter premier salah satu karya OTT. Itu di tahun ini kami kebetulan dapat film dapat series Doa Mengancam karya Hanung dan Mas Seno Aji Julius yang ada di video. Ini kalau gitu. Dulu tuh sempat ada Doa yang mengancamnya Aming, sama gak sih? Beda ini tanpa yang, ini Doa Mengancam. Doa Mengancam aja. Yes, Oke. Ini Doa Mengancam gitu. Itu akan kami putar di tanggal 14 Oktober gitu. Tapi di hari itu ada juga film Huesera yang tadi aku sempat bilang ini film horor yang juga nggak boleh dilewatin gitu. Terus kebetulan barengan sama Huesera kita juga muter hasil yang Jakarta Film Fun. Itu hari pertama aja udah bikin pusing kan. Gitu. Terus di hari kedua teman-teman yang memang suka banget sama drama relasi ayah anak harus banget nggak boleh ngelewatin judulnya Pink Moon dari Netherlands gitu. Terus kita juga ada satu film drama komedi yang kebetulan dia juga melalang buana di beberapa festival di luar sana, judulnya Summer Scars. Itu juga wajib banget ditonton oleh teman-teman. Sama ada satu film yang dia itu kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia. Aktornya dari Indonesia, salah satunya Asmara Abigail. Kemudian ada aktor dari Malaysia, yang jadi bapak di Pengabdi Setan tiba-tiba gue lupa. Bron Palare, sehingga sutradara Wo Min Jin dari Malaysia gitu. Ini film akan diputar untuk pertama kali di Indonesia tuh Stone Turtle judulnya. Kemarin filmnya dapat penghargaan di Locarno. Gitu. Itu di hari kedua. Hari ketiga, buset, aku lebih susah lagi. Banyak banget ya. Aku lebih susah lagi gitu. Kalau memang pengen ngajak ibu, pengen ngajak atau anggota siblings gitu ya, teman-teman harus nonton banget Lady Nikuko. Jadi Fortune Favor Lady Nikuko itu tuh film animasi. Tapi biasanya kalau ada film ibu dan anak itu yang ceritakan ibunya ya, cerita tentang anak ini dibalik. Ibu aku tuh gini gitu. Itu tuh kayak sebagai anak nih ngerasa, aduh, aku nangis 4 kali nonton filmnya. Kayak ini nonton animasi aja aku nangis gitu. Jadi tiap hari harus datang ke JFV ya, karena tiap hari ada rekomendasinya. Jordi aja udah sampai gini, pokoknya aku udah ngosongin jadwal aku. 4 hari. Aku mau ke JFV tiap hari. Aku dapat tiketnya kan Kak, udah gitu. Mohon maaf, Anda festival ambassador bro. Mungkin aku nambahin satu lagi. Kalau ini film festival yang bisa ditonton sama semua umur kah gitu atau
ya ada restriksi tertentu di film-film tertentu gitu ya. Yes, ada sisi tertentu di film-film tertentu gitu. Tapi kalau yang anak-anak kecil bisa nonton, ada film-film yang bisa ditonton kan ya? Kebetulan tuh semua range usia saat ini kami belum menerima nih Oh. dari sensor gitu. Iya. Tapi ada film-film yang prediksi aku bisa ditonton semua umur, salah satunya adalah Fortune Favor Lady Nikuko. Oke. Gitu. Aku Ada ini kok nanti karakterisasi kategorisasi Oke, usia. oke. Jadi ada yang 13 Saat tahun ini kita lagi semua proses umur. sensor sih. Ya. Gitu. Jadi meskipun kami festival, kami tetap melakukan jalur Iya, betul. legal dengan memutar film sesuai legal Umur ya. lewat sensor. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana cara menghadiri Jakarta Film Week? Kalau mau datang kemana dan beli tiketnya di mana? Ya, yang jelas untuk tiket itu bisa didapat di Tix ID. Kayaknya harus cepet-cepet ngecek karena ketika kita buka di tanggal 1 Oktober kemarin itu 15 menit ada beberapa yang langsung sold out. ya. Tapi juga masih ada yang masih ada gitu. Jadi segera. Sama sebenarnya kita juga spare untuk yang offline. Jadi kalau misalnya habis sebaiknya tetap datang Oke, gitu. bisa ya, tetap Karena bisa ya. kita ada kuota untuk offline gitu. On the spot datang. Yang penting pokoknya standby setengah jam sebelum untuk ini. Tapi Di nanti CGV sambil ya? lihat. Ya, Di ya. GI ya? CGV sama di Kina Forum di Kina Taman Forum. Ismail Iya. Marzuki. Jadi mudahnya adalah semua film panjang kita putarnya di CGV Grand Indonesia. Oke. Untuk semua film pendek kami mutarnya di Kina Kina Forum. Forum. Jadi kalau Ya. pengen datang nonton yang film panjang ya ke CGV, GI. Kalau pengen yang film pendek ke Kina Forum. Dan film pendeknya ini juga banyak banget film pendek yang jebolan dari festival-festival di luar sana. Oke. Sebenarnya cuma karena waktu kita cukup terbatas, aku nggak bisa nulisin satu-satu. Oke, ini di namanya Jakarta Film Week gitu ya. Tapi teman-teman yang di luar Jakarta bisa nggak nikmatin experience filmnya? Bisa. Jadi kita kerjasama sama video.com di mana banyak film juga yang diputar secara streaming di video.com. Kita akan mulai pemutaran di tanggal 13 dan berakhir di tanggal 31 Oktober gitu. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa hadir secara offline itu tetap bisa menikmati tayangan di video.com. Dan itu juga ada yang feature, ada yang pendek dan juga ada yang buat premier juga ya tadi Iya, yang betul. judulnya Langkah Langkah Bayangkara Bayangkara itu seperti itu. Atau di tag-tagin aja. Iya. Jadi mana yang ada di video. Oh iya, yang lainnya benar. nonton offline gitu. Oke, harapannya sih kalau teman-teman pada nonton tahun depan layarnya makin banyak. Wah, Iya, kan? betul. Itu kan harapannya gitu. Jadi Yes. sehingga Film makin banyak juga. film makin banyak juga, Ya. makin udah nggak bisa lah kita bilang kayak film Indonesia tuh terbatas genre-nya ini banyak banget Ya, gitu ya. ya, Dan kita bisa nikmatin semuanya dengan harapan ya film tuh bukan cuma untuk para sinefil dan sinebro gitu, tapi untuk mas-mas dan mbak-mbak warga-warga Iya, gitu iya. ya. Jangan lupa gratis. Gratis tuh. Tuh, Luar gratis tuh. biasa ini. Ini film bagus, terkurasi, terus nontonnya juga di bioskop dan juga di OTT gratis, nggak perlu Ya. nonton banyak kan? Ya. Bener. Kalau pengen detailnya bisa cek aja di Instagram, di Facebook, di mana tuh di Twitter Jakarta Film Week, bener ya? Iya, betul. Atau Sama cek di website. websitenya, www.jakartafilmweek.com. Oke, begitu aja. Terima kasih Mbak Rina, terima kasih Mbak Novi sudah mampir di Makasih. Asumsi. Teman-teman Thank you. Asumsi. Nanti kita yang mampir ke studionya ya, ke bioskop Udah ya. aku catat ya. Iya. Ini udah aku hafal gitu. Kalau nggak datang nanti aku absen. Oke, nggak datang ini ya asumsi ya. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di program Asumsi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.